Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arina Malasikana akan menjelaskan tentang materi statistika. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan cara ilmiah penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu yaitu valid, variabel, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Adapun masalah-masalah dalam pendidikan antara lain: pertama, komponen raw input; kedua, komponen instrumental input; yang ketiga, komponen environmental dan proses input. Adapun masalah-masalah dalam pendidikan antara lain komponen raw input, komponen instrumental input, komponen environmental, dan proses input. Distribusi dan frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi kata dengan memahami kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Data statistik. Definisi data yaitu himpunan nilai atau variabel datum informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian. Jenis-jenis data: kualitatif, jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan kontinu. Cara menyusun angka. Data nominal. Data yang cara menyusunnya didasarkan pada klarifikasi tertentu. Data ordinal atau urutan. Data statistik yang menyusun angka didasarkan pada urutan ranking. Data interval. Data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka ada data tunggal dan data kelompok. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data seketika dan data urutan waktu. Sumber data dan statistika. Data primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Data sekunder, BPS, Bank Indonesia, World Bank, FAO, dan lain-lain. Ukuran pemusatan data atau sentral tendensi. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat melalui karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut antaranya nilai rata-rata, digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses perhitungan dibantu dengan memuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nilai yang sering muncul atau modus ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Modus yaitu nilai yang sering muncul, nilai tengah, kuantilisasi, dan persentil. Ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan beberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Pertama, jangkauan. Kedua, simpangan rata-rata. Ketiga, simpangan baku. 4, kuartil. 5, persentil. 6, koefisien variasi. 7, angka baku. Jangkauan yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Kuartil, nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Yang ketiga, persentil, sekumpulan bilangan adalah bagian yang sama kelompok bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, koefisien variasi, simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Selanjutnya ada populasi dan sampel.
Populasi yaitu individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul presentatif atau mewakili. Pengambilan sampel populasi, frame sampel, dan unit eksperimen. Penentuan sampel penelitian, syarat utama, representatif, homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, adekuensitas teknik pengambilan sampel. Homogenitas populasi. Yang pertama, aspek tempat atau geografis seperti provinsi, kabupaten, sekolah. Kedua, aspek subjek seperti jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek sosial, keluarga dan lingkungan sosial. Penentuan jumlah sampel yaitu banyaknya kelompok yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain peneliti. Karakteristik subjek penelitian. Penelitian menentukan besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Besar anggota, beberapa karakteristik subjek yang akan diteliti. Semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah, dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis, yaitu table Krejci, nomogram, Hariking, dan rumus Solvin. Selanjutnya, kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas. Kolerasi berganda apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas. Kolerasi parsial apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan sebab akibat. Dua variabel berkolerasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel disebut koefisien determinan. Koefisien penentu juga mengukur keeratan hubungan variabel atau disebut koefisien kolerasi. Analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel, dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R, koefisien determinan dilambangkan dengan R pangkat 2. Koefisien korelasi Rank-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur dengan hubungan antar dua variabel ordinal. Koefisien korelasi dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Harga R bergerak antara -1 dan +1 dengan tanda negatif, menyatakan adanya korelasi yang tak langsung atau korelasi positif. R sama dengan 0 menyatakan tidak ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Pasangan data hasil pengamatan X, Y, Y kita susun menurut urutan besarnya nilai dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda perangkat dan perangkat yang data aslinya berpasang. Koefisien determinasi adalah bagian keragaman total variabel tak bebas Y, variabel yang dipengaruhi atau independen, yang dapat diterangkan atau dihitungkan oleh keragaman variabel X, variabel yang mempengaruhi independen.
Y. Koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Melihat pengaruh variabel bebas atau independen variabel terhadap terikat atau independen variabel. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ada satu variabel bebas regresi sederhana, ada variabel bebas regresi berganda berdasar sifat hubungan kedua variabel, bersifat linear, regresi linear, dan bersifat non-linear. Berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat, variabel terikat semua variabel bebas interval atau regresi standar, variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal atau ordinal regresi dummy. Variabel terikat berskala nominal atau ordinal, regresi logistik atau ordinal. Variabel E yang dinilai akan diramal disebut variabel tidak bebas, dependent variable, sedangkan variabel X yang dinilai digunakan untuk meramal nilai Y disebut variabel bebas independent. Regresi berganda, independen variabel yang analisis lebih dari dua. Kegunaan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Untuk melihat variabel bebas yang lebih pengaruh terhadap variabel terikat. Memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Asumsi antara lain, Y variabel terikat mengikuti sebaran normal. Nilai antara variabel terikat saling tidak berkorelasi. Keragaman nilai residual haruslah